Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihhul khairati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alayhi khawatirul janan الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa terus merasakan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, kesehatan dan kemerdekaan, sehingga kita bisa dengan tenang melangkahkan kaki menuju majelis ini untuk menjalankan tugas utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan sulit untuk dilakukan jika kita berada dalam kondisi peperangan alias tidak merdeka serta masih berada dalam kungkungan penjajah. Semua nikmat ini tidak boleh sedikit pun kita kufuri. Jika kita kufur nikmat, maka kita termasuk golongan orang-orang yang tak tahu bersyukur dan akan mendapatkan siksa yang pedih atas keangkuhan ini. Sungguh tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas sombong dan membanggakan diri sehingga lupa bersyukur dan mendustakan nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Rahman dengan kalimat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Sebuah kalimat introspektif dan mengingatkan manusia untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, yakni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Untuk menguatkan rasa syukur ini, ketakwaan harus kita berkuat untuk menjadi rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan. Dengan ketakwaan, maka kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjalankan kehidupan yang lebih terarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Agustus yang menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan inilah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian dijadikan sebagai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini sudah berumur 79 tahun. Kita perlu menyadari bahwa generasi kita yang hidup saat ini sebagian besar merupakan generasi yang tidak merasakan secara langsung
bagaimana pedihnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kita adalah generasi yang tinggal meneruskan melalui karya-karya positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Karunia kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetes darah dan nyawa para pejuang adalah sebuah warisan yang wajib kita pertahankan. Jangan sampai warisan agung kemerdekaan ini hilang karena ulah kita sendiri yang tak tahu bersyukur dan berterima kasih. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Oleh karena itu, di antara cara bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini adalah dengan menghargai, mempelajari, dan mengambil hikmah sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang sekarang ini. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca berbagai literatur sejarah dan juga bersilaturahim kepada orang-orang tua yang masih hidup yang mengalami secara langsung masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa syukur dengan cara melakukan ziarah ke makam orang tua dan para pejuang yang telah wafat dan mendoakan agar segala amal ibadah dan perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selain dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan untuk memotivasi kita lebih baik ke depan, kita bisa bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen mengisinya dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi dan profesi kita masing-masing. Mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Kita sebagai warga negara yang baik juga berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Para petani mengisi kemerdekaan dengan terus berjuang di bidang pertanian sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan. Para guru dengan terus mendidik para pelajar dan untuk menjadi insan berbudi pekerti luhur yang mampu meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Para pelajar dengan terus mencari ilmu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Dan profesi-profesi lainnya harus mampu memberi sumbangsi positif untuk mengisi kemerdekaan sehingga Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik. Perbedaan keragaman profesi dan status terlebih kebinekaan dalam suku, bahasa, dan agama di Indonesia tidak boleh menjadi penghalang untuk mengisi kemerdekaan. Justru sebaliknya, perbedaan yang ada ini adalah karunia dari Allah dan sebuah potensi besar yang bisa menjadi sumbangsi dalam melanjutkan dan merawat kemerdekaan. Oleh karena itu, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan harus dikedepankan dan meninggalkan perpecahan. Hadirin rahimakumullah, demikian beberapa wujud syukur yang bisa kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan yang telah menghantarkan kita tenang dan aman dalam menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa ingat pada sejarah, mengisi kemerdekaan dengan hal positif dan menjaga persatuan. Mudah-mudahan kita mampu merawat kemerdekaan ini dan mampu terus kita wariskan kepada generasi selanjutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh akramil awwalina wal akhirin.
المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.